Udah lama nggak pernah Zoom, jadi bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aduh, kangen banget. Open Rekan-rekan, kamera dong. sobat, sebut saja Mawar. Apa kabar? Minal aidin dahulu untuk teman-teman. Apa kabar, Mas Syamim? Udah nggak ada ya. Mbak Sani, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak Ike. Open dong kameranya. Kok ya kita ya? Alhamdulillah. Aduh, ini masih pada kenyang ya, habis makan opor ya. Berhubung kita udah lama banget ya untuk sebut saja Mawar. Kita sesi terakhir aja udah lupa ya. Dulu ngebahas apa? Tapi ceritanya malam hari ini kita mau ya kangen-kangenan ketemu, dan saya ucapkan selamat datang buat sobat-sobat yang malam hari ini baru saja bergabung. Ini karena Bang Aswar udah masuk, jadi saya langsung sapa semuanya aja ya. Selamat bergabung dengan sebut saja Mawar. Di sini kita akan belajar bertumbuh bersama-sama, khususnya mengenai kehidupan wanita. Oke, kita langsung aja. Selamat malam, Pak Kiai Aswar. Selamat malam. Hai. Udah lama sekali abang nih. Abang gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Kamera ya. Alhamdulillah. Kangen Oh iya. Abang. Iya lama. Mohon maaf karena kemarin saya masuk dalam dunia politik, saya nggak sempat, jujur aja ya. Nah, sekarang sudah kembali normal ritmenya, jadi bisa kembali bersama teman-teman gitu. Oke, Mbak Sani udah siap ya? Iya, siap Mbak Ike. Bang Aswar, boleh dimulai, boleh dibuka, Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ini akhirnya sempat, ya bukan sempat, yang harus diagendain sih ini ya. Harus diagendain kembali untuk program sesama ya. Halo, apa kabar Mbak Sani? Ya, Bang Aswar minal aidin wal faizin ya, Bang. Yuk. Berapa timbangan Bang sekarang? Alhamdulillah 79. Dari 86. Makmur ya, Bang. 86. Ya. Ada yang nanyain Abang loh. Siapa tuh? Mbak Sari. Oh ya, Mbak Sani, suaranya kecil, Mbak Sani. Kecil. Gini. Belum ya? Belum. Mungkin jangan pakai headset, coba. Bagus ya? Lebih. Nah, gini. Oke, udah clear. Ini aja berarti. Mbak Sari siapa ya yang itu jangan Mbak Jakarta Sari. Barat? Iya, temen dulu satu tim training sama Abang. Ya. Mau ikut kelas di Solving Ego, Bang. Kemarin nanyain buku sama Mas Cem. Udah aku kasih. Ya. Ya, yuk kita lanjut ya, Bang. Ya, gimana kabarnya Mbak Sani? Apa perkembangannya gimana nih? Kalau yang ini, jujur ya Bang, pas bulan puasa itu memang jarang ikut kelas. Terus yang kelas tadabur juga, ya Sani jarang masuk kelas Bang. Jadi benar-benar apa ya, lebih ke anak-anak. Jadinya kan mereka udah mulai puasa kan, yang si kembar kan juga ikut-ikutan puasa kan. Jadi ya aku lebih ke ini Bang, lebih fokus ngehemat tenaga jadinya ke mereka. Jadi kayak kelas tadabbur kan habis habis azan subuh ada kelas, terus mau deket berbuka ada kelas. Nah itu jadi banyak yang aku tinggalin Bang, karena kayak mau berbuka, aku kan mesti siapin berbukaan mereka kayak gitu. Jadi masih nggak bisa, karena kalau nyambi-nyambi itu nggak enak Bang denger kelas kan. Jadi Ya, sempat, betul. iya jadi ada sempat waktu itu kayak ngerasa kok tahun ini kayak aku banyak ketinggalan di situ Bang. Jadi kayak merasa ada yang lost gitu. Tapi kan di sisi lain
memang harus aku lebih prioritaskan mereka. Karena pernah waktu itu Bang, aku mau ikut kelas, Ma ini belum, Ma ini nih. Jadi memang harus ada yang dikorbankan kayak gitu jadi kesannya Bang. Gitu. Oke, oke, oke. Apa perkembangan secara batin kamu lebih tenang, Lebih kalem Bang. Jadi beberapa misalnya ada temen yang lebih apa dia reaktif gitu, nggak kepancing kayak gitu-gitu Bang. Terus anak-anak juga kan misalnya si teteh curhat atau gimana, itu jadinya lebih bisa nahan diri akunya Bang. Jadi nahan diri dulu, terus kayak em, apa ya? Kayak apa nih yang aku harus kasih tahu ke dia itu sesuai usianya dia. Kalau waktu masih dulu itu kan eh, sesuai kepuasan batinku aja bisa aku lepas kayak gitu Bang. Kalau sekarang lebih aku tahan kayak gitu. oke, oke, oke. Ya, saya sendiri 4 bulan terakhir ini tuh kayaknya adalah 4 bulanan ya sama tuh. Iya, iya, Saya Terakhir akhir tahun Kang, akhir tahun 2023 itu menjelang tahun Desember kan. baru. Ya, iya sempat slow kita kan. ada 4 bulanan. Jadi selama 4 bulan itu saya lebih banyak eh, kan PCI sekarang punya tim itu ya, punya tim bahasa. Jadi saya lebih banyak meneliti bahasa di kampung saya Mm-mm. dan membuatkan. Jadi di kampung saya itu kan bahasanya kosakatanya sebenarnya bagus, cuman nggak ada gramarnya. Lalu saya telitikan akhirnya gramarnya ketemu sama dengan bahasa Inggris 16 grammar gitu. Jadi Hmm. apa ya, untuk harusnya di kampung saya itu bisa menjadi kota sastra ya. Iya, Tapi karena orang nggak ngerti, jadi akhirnya eh, potensinya itu tidak tergarap gitu. iya. Padahal kaya ya, kayak kayak dari itunya ya Bang ya. Iya, bahkan Mm-mm. saya contohin aja, saya contohin. Ini kan kita juga di bulan apa tuh ya? Di bulan kapan? Buku ini itu kapan sih? Di bulan Maret ya kalau nggak salah. Ya Maret itu kan ada buku Menuju Inti Kehidupan tuh. Itu kemudian di sini saya contohin betapa penguasaan kosakata itu penting. Sini misalnya orang kan apa namanya bingung apa sih eh, spiritual macam-macam itu. Kalau di kampung tuh nggak terlalu, ya nggak bingung lagi karena di sana tuh ini saya tulis ya, saya tulis di sana Hmm. tuh sudah terbedakan gitu. Kata untuk menyebut diri dan kata untuk menyebut orang itu sudah terbedakan gitu. Jadi antara diri dengan orang tuh beda. Secara umum, kalau digambar tuh gini. Ini kan orang nih. Ini aku ini kan kata ganti diri gitu kan. Itu terbedakan. Jadi orang itu sesuatu yang coba kita baca ya. Saya bacain. Jadi kalau diri itu bahasanya butuh kalau orang itu kan nih. Jadi kata orang itu menunjuk pada yang bertubuh fisik juga yang bertubuh budaya, artinya sesuatu yang tampak gitu. Sedangkan kata diri itu beda dengan orang. Dia menunjuk sesuatu yang dia melampaui orang, bersifat transenden ya. Bersifat transenden. Jadi di situ itu jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru mana orang, mana diri. Karena pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya kalau kamu
keliru membedakan dua hal itu menimbulkan apa yang disebut sebagai, mana ini kok hilang? Duh. Apa yang disebut dengan keretakan batin kan? Keretakan batin, dan itu menciptakan masalah spiritual dan masalah psikologis, bahkan sampai menjadi masalah sosial itu. Iya. Dia menimbulkan, ditulis di buku, tapi kok ini keganggu file ini ya. Bentar. Hilang ya. Jadi kalau orang tuh tidak bisa membedakan mana diri, mana orang, mana aku, mana orang, itu dia menciptakan perpecahan yang mengarah pada persoalan batin. Akhirnya itu menjadi hambatan dalam pengembangan kesadaran murni gitu. Dan itu perpecahan diri itu banyak menimbulkan masalah spiritual, psikologis, fisik, sampai sosial gitu. Jadi ya termasuk misalnya untuk masalah-masalah yang tidak beres, yang rumit diselesaikan gitu. Kan yang masalah itu kan terlihat di sini ya, orang itu kan ini orang, dimensi orang, sementara aku itu ini dimensi diri. Kita kan kadang-kadang tuh mengeluh dengan masalah yang katakan masalah personal, masalah keluarga, masalah apalah di komunitas, ya kan, tinggal digaris saja kan, di kota gitu kan, dalam bisnis, macam-macam, silakan diperluas. Tapi sebenarnya masalah pada orang ini kan dia menunjukkan masalah pada diri sebenarnya. Jadi penyelesaian masalah itu harus pada diri, bukan pada orang. Orang ini hanya memperlihatkan, katakan, perpecahan pada diri tadi. Atau orang ini hanya memperagakan apa yang kamu ketahui pada dirimu sendiri gitu loh. Apa yang kamu ketahui pada dirimu. Dan pengetahuan tentang bedanya diri sama bedanya orang itu juga dibahas oleh Hawking. Dibahas di buku Dissolving Ego. Cuma mungkin orang nggak jeli aja gitu. Ada di buku Dissolving Ego, juga dibahas di buku yang ini, di Daily Reflection-nya Hawking yang lama. Ini berbeda dengan Daily Reflection yang kita baca setiap hari yang ini gitu ya. Ya, beda. Materinya juga beda. Nah, di buku ini Daily Reflection-nya yang pertama kali itu Hawking juga ngomong hal yang sama seperti orang Muna gitu. Intinya kan, dari mana kita memulai pencarian kebenaran spiritual dan realisasi diri yang kita sebut sebagai pencerahan gitu kan. Jawabannya Hawking apa? Simple. Kamu bedain aja antara orang dengan diri kan gitu. Begin with you, begin with who and what you are. Mungkin orang tidak paham ini kan. Maksudnya ini penting. Karena seluruh kebenaran itu ditemukan pada diri yang bisa ditemukan pada diri, tapi itu nanti terlihat pada orang. Gunakan. Bang, jadi pada saat kita sudah bisa membedakan antara orang dan diri itu pun sudah salah satu pencerahan berarti kan Bang? Gini, kalau kamu udah bisa membedakan orang dengan diri,
yaitu kamu sifat dualitasnya, ketidaktahuanmu itu berkurang, dan itu artinya memang salah satu bisa dibilang pencerahan awal gitu. Oh iya iya. Pencerahan awal. Jadi yang ini itu adalah who is, yang inilah yang what is. Nah itu dalam bahasa di kampung tuh sudah diwanti-wanti, hati-hati, 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 kamu jangan sampai tidak membedakan itu. Makanya apa namanya itu saya tulis hal yang paling dasar untuk dibedakan di dalam buku menuju inti kehidupan gitu. Ya di sini saya tulis. Ya ini bukunya masih bisa dipesan ini. Tapi maksud saya tuh jangan sampai kita belajar spiritual tuh tapi hal yang paling basic itu kita nggak punya. Itu kita nggak tahu. Lalu kemudian kita praktek ini, praktek itu, ntar dulu. Mari kita mulai dengan hal yang jelas. Gitu. Harus sudah terbedakan antara orang dengan diri. Hawking juga nulis gitu kok. Tuh. Liatin. Nah kan, dia pakai who you are dan what you are. Kan gitu. Mulai dari situ. Bedakan itu. Nah, modelnya begini. Modelnya. Itu juga dibahas sebenarnya di buku di Solving You. Tapi saya nggak tahu ya, teman-teman tuh kalau baca buku itu gimana pengorganisasiannya, bagaimana pengklasifikasiannya itu kan saya nggak ngerti. Makanya waktu bulan puasa tuh sedikit saya paksa orang-orang, enggak, kamu belajar pendasaran aku dulu. Saya wajibin, kamu belajar pendasaran aku sampai tuntas, biar kamu ikut kelas tuh terarah, tidak terlempar sana sini. Nanti kamu fokus baca 3 buku yang utama itu kan, PF, TLOC, DE. Dengan begitu kamu bisa mengikuti pembicaraan di PCI gitu. Karena di PCI itu pembicaraannya itu sebenarnya terstruktur gitu. Nah, jadi gini. Jadi orang itu berada di dimensi materi kan, di alam tampak. Sementara aku itu dia di alam spiritual. Dan aku ini memiliki banyak kualitas kesadaran. Banyak alam kesadaran, banyak kualitas atau awareness dari aku itu kan ada yang dimensi ketiga. Dimensi ketiga itu aku itu diketahui melalui tubuh. Melalui posisi tubuh. Kalau dimensi keempat kualitasnya mengetahui aku melalui konsep atau posisi-posisi filosofis. Artinya itu tiap orang itu berbeda-beda dalam mengenali akunya, dirinya. Ada yang paling basic kan, aku itu dikenali melalui tubuhnya. Nanti naik lagi, aku itu dikenali melalui konsepsi. Ini melalui persepsi atau sensasi gitu ya. Ini melalui persepsi, konsepsi. Dimensi kelima, aku itu dikenali melalui diri itu sendiri. Di situ berarti dimensi kelima itu, aku itu tidak lagi sedimensi dengan orang. Ya kan, tidak lagi sedimensi dengan orang. Makanya kalau digambar tuh, nah, ini orang, ini aku gitu kan. Orang mewakili alam materi, alam dunia, aku mewakili alam spirit. Jadi akhirnya di dimensi kelima itu aku dikenali melalui sifat spiritnya. Dan sifat spirit dari aku itu kan bisa hadir pada orang, bisa tidak hadir. Contoh orang, aku hadir pada orang dan tidak hadir. Ketika aku tertidur,
Kan aku nggak hadir pada orang itu kan. Aku hadir mungkin di alam lain. Nah, persoalannya adalah jika aku itu teridentifikasi seperti orang, atau aku itu disamakan dengan orang, terjadilah masalah spiritual yang disebut dengan identifikasi aku yang sudah menjadi orang. Nah, di situ akar persoalan. Nah, ketika aku itu disamakan dengan orang, nah disitulah muncul makom es kecil gitu. Nah, ketika dia es kecil, hati-hati. Dia menimbulkan keterpecahan itu. Perpecahan pada diri. Atau yang disebut sebagai dualitas pada aku. Perpecahan itu kan artinya dualitas. Hati-hati di situ. Perpecahan pada diri itu ngeri. Itu menimbulkan masalah pada orang. Masalah pada orang itu ya macam-macam, ya kemiskinan, macam-macam. Penderitaan karena aku tidak utuh mengenali dirinya gitu. Tidak utuh mengenali dirinya. Bahkan kalau di buku Dissolving Ego itu kan jelas ditulis bahwa ya salah satu sumber penderitaan itu adalah ketidaktahuanmu pada sifat aku yang sejati. Di buku Power Force itu nyata juga. Di buku Power Force itu sangat-sangat clear disebut oleh Hawkins, hanya saja mungkin tidak diperhatikan. Ya diperhatikan karena kita ya mungkin tidak serius belajar spiritual. Nah ini nih. Bahwa masalah utama tuh, hambatan utama dalam untuk mengembangkan manusia itu kan adalah kurangnya pengetahuan mengenai nature of consciousness. Ini kan artinya nature dari aku kan. Orang nggak ngerti dengan sifat kesadaran aku. Orang nggak ngerti dengan sifat kesadaran diri gitu. Akhirnya apa? Ya ini. Karena diri kita itu pecah, orang itu jadi pecah juga. Jadi dampak dari dualitas aku itu ngeri loh. Sangat-sangat ngeri. Maka model kita ya jelas. Selesaikan perpecahan pada aku itu. Nah ini dah. Maka itu nanti akan terjadi penyembuhan pada hidup orang itu gitu. Ini hal yang sering kita ulang-ulang dan harus kita ulang-ulang lagi. Harus kita ulang-ulang bahwa kalau mungkin bagi orang Jawa ya, orang ini kan hanya wayang, sementara aku adalah dalang kan gitu. Jadi yang menulis skenario orang itu adalah dalang gitu. Nah masalahnya aku ini kan kualitas kesadarannya, awareness-nya itu bermacam-macam. Dan perpecahan diri itu selesai kalau dia hanya selesai kalau dia tercerahkan, artinya 700 plus. Pencerahan itu artinya selesainya keterpecahan atau sifat dualitas pada aku. Jadi kalau masih pendasaran dirinya di 400 500, itu masih menderita itu karena belum selesai proses untuk mengatasi dualitas pada aku. Gitu. Cuman begini, orang Indonesia itu terutama di kalangan pengembangan diri itu enggak serius. Belajar pengembangan diri. Kenapa? Lah dia selalu bingung dengan orang gitu. Aku mau belajar jika orang ini kaya, nggak bakal kaya sampai kiamat gitu. Aku mau belajar jika orang ini udah gini bla bla bla. Enggak bakal, itu ego tuh. Kenapa kok aku kemudian didikte oleh keadaan orang? Iya kan? Kenapa coba? Jadi ya ini persoalan yang menghambat kita di Indonesia, terutama dalam pembelajaran spiritual itu. Terlalu banyak hal yang kita katakan
tetapi itu tidak jelas pemetaan, terutama dalam hal pembahasaan gitu kan. Itu kita harus atasi. Makanya kemudian tuh saya lebih tertarik untuk meneliti bahasa Munah, dan ini kalau diajarkan pakai bahasa daerah cepat loh ini, cepat. Tapi sebenarnya juga kalau baca buku Dissolving Ego, buku-buku Hawking tuh asalkan jeli ya, jeli. Intinya itu jelas kok. Intinya jelas. Hanya saja mungkin kita ini terlalu banyak gangguan sehingga apa sambil lalu aja gitu. Dan selalu kita kalau belajar spiritual itu harus terkait orang dulu. Enggak. Itu satu dua hal yang berbeda. Diri itu sesuatu yang bersifat spirit. Makanya kita spiritualitasnya itu kan objek materialnya apa sih? Aku, bukan orang. Kalau orang ini nanti jadi ilmu-ilmu kayak psikologi, sosiologi gitu kan. Itu bukan ilmu ilmu spiritual. Lagi pula orang itu kan hanya menjadi wayang dari aku gitu. Ya ini apa namanya? Kita semacam beri kembali ke fokus kita lagi gitu. Kembali ke fokus kita lagi sehingga kemudian tuh tahun ini ya mentas semua lah. Jadi begini juga, kadang-kadang tuh orang juga kalau belajar spiritual tuh mengacaukan antara bab pendasaran diri dengan bab peragaan diri. Itu juga dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah, pendasaran diri itu harus sampai pencerahan. Nggak bisa enggak. Karena hanya di nature pencerahanlah diri itu tidak lagi dikuasai oleh dualitas. Jadi bab pendasaran dirinya harus tuntas sampai tercerahkan. Setelah aku itu tercerahkan, lalu dia kemudian memajukan kesadaran kolektif. Misalnya Indonesia sekarang 193. Oke. Ayo. Selama dari 193 ini kamu hidup katakan 60 tahun lagi dengan tercerahkan, dia naik berapa? Katakan naik ke 250. Itu kan lompatan besar. Dari 193, satu negara naiknya ke 250 misalnya, karena pendasaran akumu kuat gitu ya. Itu jangan dicampur dulu. Sering kali saya menerima WA itu, Bang, di PC itu kok tinggi-tinggi ya, Bang, LOC-nya. Iya, 500, tapi hidupnya nggak berubah loh. Bukan gitu cara memahaminya. Pendasaran aku itu harus sampai tercerahkan. Nanti pendasaran aku yang sudah tercerahkan itu baru dia kembali ke dunia untuk peragaan, mengubah hidup orang ini dari katakan finansialnya 200 menjadi 400. Ini udah perubahan besar gitu. Nah, kadang-kadang itu tidak terbedakan dengan rapi sehingga nggak benar ini, masa LOC pendasaran dirinya tinggi. Ya, kalau 500 itu belum tinggi. Itu justru masih banyak mengandung dualitas. Makanya itu dibaca buku TLOC itu di 500 itu dualitasnya apa? Kan muncul semua. Itu. Nah, hal-hal begitu itu kurang rapi kurang rapi. Tapi kalau yang di MTLOC itu kan mulai tarapiin, tak paksa, kamu harus rapi. Selesaikan pendasaran lalu peragaan. Jangan kamu kacaukan antara pendasaran dan peragaan. Itu nanti kamu nggak tuntas-tuntas. Nggak tuntas-tuntas. Ya itu teman-teman yang sudah ikut ini ya, yang kemarin apa namanya, yang kemarin di bulan Ramadan tuh kan kita full tuh.
Ya kalau 350 pendasaran tuh nggak usah. Mau jadi apa pendasaran 3 sampai 350 toh. Itu nggak jadi apa-apa gitu. Makanya pendasaran aku yang benar itu harus tercerahkan. Hanya itu. Itulah yang disebut dengan self-realisasi, realisasi diri. Nah, atau pencerahan gitu. Harus sampai tercerahkan dia, pendasaran diri itu. Kalau peragaan itu kan di dunia materi, ya 400 sudah bagus, sudah kaya raya itu. 400 tuh kamu udah bisa kalau finansialmu 400, finansialnya orang itu nature 400, itu kamu udah susah lagi hidupmu. Tapi itu harap dibedakan dengan pendasaran diri gitu loh. Kalau pendasaran dirimu 400, ya itu kan dikritisi oleh Hawking dalam buku Power Force. Kalau pendasaran dirimu 400, artinya kamu hanya mengetahui dirimu melalui konsep-konsep filosofis. Itu bukan spiritual. Kalau 500, kamu baru mengetahui dirimu itu, baru tahu, baru sadar kalau aku itu alamnya melampaui alam orang. Baru gitu toh. Jadi kalau di 500 ini kan baru pendasaran alam untuk aku kan. Pendasaran alam. Alam itu ada dua, tampak, tak tampak, spirit, materi. Itu baru itu diselesaikan. Kalau di 400, pendasaran aku, pendasaran filosofis. Muncul istilah homo economicus. Itu pendasaran homo politicus. Pendasaran filosofis dari orang sebenarnya. Dimensi keempat. Dimensi keenam itu pendasaran perilaku. Dimensi keenam, pendasaran perilaku. Bahwa aku itu mendorong perilaku pada orang, kan gitu. Dimensi ketujuh, S besar S kecil, baru pendasaran diri. Pendasaran dirinya belum tuntas. Oh. Oke, jadi gitu perhitungannya tuh ya. Jadi ya biar rapi aja gitu. Biar rapi. Kira-kira gitulah. Jadi kita mulai kelas sesama ini dengan menata kembali. Ya, tapi ini memang kamu harus serius. Belajar gini itu harus serius. Gak boleh dianggap, ini hanya hiburan podcast. Dengerin Mbak Sani curhat. Nggak, kan ada ilmunya kan. Ada ilmunya. Jadi misalnya sekarang gini gitu. Misalnya Mbak Sani gitu ya. Mbak Sani kan dengan anak-anak, katakan di sini. Gitu. Ini memang sudah ada nature-nya orang itu. Nature dari aku selama ini. Ya kan bisa dihitung tuh. Tapi kalau pendasaran akunya katakan itu sudah tercerahkan, nature ini itu bisa terevolusi oleh kehadiran aku yang tercerahkan tadi. Atau kalau di 500 itu kalau orang itu mengalami masalah, ya dia hanya bilang dan ini pun akan berlalu gitu kan. Kenapa? Ya aku hanya bisa mengetahui langsung nature yang menggerakkan orang itu tanpa menjadi sebagai orang kan gitu. Iya. Jadi dimensi kelima itu aku itu lebih banyak bersaksi pada nature kesadaran yang membuat orang menderita. Kira-kira gitu. Tapi itu belum tuntas. Karena di dimensi kelima itu baru penafian kesalahan bahwa aku adalah orang. Enggak, saya itu aku ya aku, orang ya orang. Kira-kira gitu dulu ya malam ini. Jadi kita rapi-rapiin dulu deh. Kita rapi-rapiin dulu. Sehingga nanti besok itu ya kalau kita mau bahas orang, ayo. Ayo gitu. Dan yang bisa mengubah orang itu adalah nature dari akunya sendiri gitu. Nature dari akunya sendiri. Dan kalau bisa tuh gini loh. Pokoknya tahun ini mulai bikin resolusi. Tahun ini aku tuntas loh ini soal pendasaran aku gitu. Sehingga kalau
tuntas pendasaran aku, itu level kesadaran aku itu nanti akan mengubah nature kolektif yang mendorong orang ini. Diniatin harus kudu tuntas pendasaran aku gitu. Dan itu enggak usah dulu dikaitkan dengan hasil pada orang, enggak, ini ilmu tersendiri. Makanya kita enggak pernah kasih testimoni, enggak, karena ini babnya pendasaran aku. Ya, jangan buru-buru. Perjalanan, Jangan buru-buru hasil. jangan buru-buru ke hasil. Wong pendasaran aku itu hanya ada dua kan, pendasaran aku itu kan, S besar atau S kecil, nggak ada yang lain. S besarnya ya di 700 plus, S kecilnya itu ya di bawah ini berarti. Es kecil itu mulai dilarutkan di 500. Tapi itu belum pendasaran diri. Baru pendasaran alam. Untuk diri itu ternyata beda alam dengan orang. Kan gitu. Iya, iya. Oke lah, itu dulu ya malam ini. Ya, moga bisa refresh dan menata kembali pemahaman kita tentang diri gitu. Iya, Bang. Siap. Oke, terima kasih. Ya, makasih Bang Aswar. Terima kasih Bang Aswar. Ya, ini jadi balik ya tentang S besar, S kecil. Memang benar sih ya Mbak Sani ya. Ya, Kita jadi udah lama ini lagi dulu terapikan lagi ya. Biar Betul. jelas yang mau kita bahas lagi nanti minggu depan ya kan, Mbak? Iya, benar. Ya, siap. Iya, jadi ini sebuah awal yang bagus karena sesama start untuk tahun 2024 juga baru sekarang ya. Ini udah bulan apa nih? Bulan 4 ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi dibenerin dulu dan tadi seperti kata Bang Aswar udah nggak usah buru-buru hasil gitu ya. Ini udah dibenerin kok. Kok apa duitku masih segini-gini aja apa gimana? Nggak usah mikir itu dulu gitu ya. Ya, Oke, terima kasih untuk sobat-sobat teman-teman semuanya sesama. Kita akan berjumpa lagi minggu depan ya insya Allah mudah-mudahan kalau ini pada nggak sibuk sih kita insya Allah kita rutinkan kembali ya. iya benar Mbak Ika. Iya kita tutup. Ini terima kasih Bang Aswar, Mas Syemim, terima kasih Mbak Sani. Jadi ini kita beruntuknya selamat tahun baru. Kemudian mohon maaf lahir dan batin semuanya. Selamat mengawali tahun 2024 dengan meletakkan dasar yang benar ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.